musibah bencana yang kita saksikan. Kalau mungkin kita bertanya, bukankah Allah itu Al-Hafidz? Allah itu yang maha menjaga, Allah itu yang maha melindungi. Toh kenapa Allah turunkan hujan menjadi banjir bandang, menjadi musibah, bahkan jadi kematian hamba-hambanya? Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, dalam Al-Quran itu Allah sudah menjanjikan, Pak, setiap turun hujan, air yang Allah turunkan itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, jelasnya lihat di surat Al-Mu'minun ayat ke-18. Allah sampaikan, wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar. Kami turunkan air hujan itu dengan takaran yang jelas, Pak. Kata para ulama tafsir, setiap air hujan yang turun itu ditakar oleh Allah, tidak mungkin terlalu banyak kemudian menjadi banjir, dan tidak mungkin terlalu sedikit kemudian hamba-hambanya kekurangan. Hadirin, setiap air yang Allah turunkan, air hujan itu sudah ditakar sedemikian rupa untuk menjadi kenikmatan bagi makhluk-makhluknya di dunia ini. Tapi hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ketika air hujan itu turun menjadi musibah bencana, itu pasti dikarenakan ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Hadirin Bapak Ibu semua, di surat Ar-Rum ayat ke-41, Zaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di bumi dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan ulah-ulah tangan manusia. Kemudian Allah sampaikan, liyudhiqahum, hadirin, Allah hendak menimpakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian dari apa ulah, karena ulah-ulah mereka, perbuatan mereka sendiri. La'allahum yarji'un, dari musibah itu Allah menghendaki mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, kalaupun ternyata hujan yang turun itu pun jadi bencana, tapi Allah sampaikan itu pun ulah manusia, tapi dari bencana dan musibah itu pun tiada lain, melalui penjagaan Allah. Allah ingin orang-orang yang tertimpa musibah dan bencana itu kemudian lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, hari ini kita diberikan kenyamanan, rumah, tidak tertimpa musibah seperti saudara-saudara kita hadirin di Sumatera Utara hari ini, hadirin. Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara kita yang diuji itu bisa jadi keimanannya sedang diuji oleh Allah, dan keimanannya sedang dekat-dekatnya kepada Allah karena ujian dan musibah itu. Itu karena penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati manapullah, di dalam Al-Quran nih, kata hafidh itu diungkapkan sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran. Nah, ini diantaranya di dalam surat Hud ayat ke-57. Allah berfirman, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sungguh Rabbku terhadap segala sesuatu, apapun tadi perusahaan kita tadi, mulai dari hewan-hewan yang Allah ciptakan, ada penjagaan Allah. Mulai dari tumbuhan yang Allah tumbuhkan, air yang mengalir, udara yang kita hirup, hadirin, itu ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, planet-planet yang Allah ciptakan diatur sedemikian rupa. Bahkan langit memiliki lapisan-lapisannya. Setiap benda langit punya daya gravitasi masing-masingnya, karena diatur sedemikian rupa, hadirin, supaya tidak bertabrakan satu sama lain, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, apa al-hafidh itu? Secara bahasa, al-hafidh itu berasal dari kata al-hifdhu. Jadi bahasa kita, Pak, orang yang hadirin hafal Al-Quran, kita sering beri gelar Al-Hafidh. Tapi memang ini berbeda tradisinya kita dengan tradisinya para ulama. Para ulama itu dulu kalau memberi gelar Al-Hafidh, ini dalam ilmu hadis, Bapak Ibu semua, itu bukan orang yang hafal Al-Quran. Karena di tradisi para ulama, hafal Quran itu sangat biasa sekali.
Para ulama itu sejak usia 7 tahun, 10 tahun mereka sudah terbiasa sekali, sudah hafal Al-Quran. Makanya gelar Al-Hafidh di dalam tradisi para ulama itu adalah orang-orang yang sudah bisa menghafal 100.000 hadis ke atas. Itu Al-Hafidh. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan dikumpulkan Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, hadirin kutubus sittah saja, kitab 6 hadis saja, itu tidak lebih dari 80.000 hadis. Sedangkan Al-Hafidh misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadirin. Nah, ini gelar yang diberikan kepada seorang yang sudah hafalannya lebih dari 100.000 hadis. Nah, Allah memiliki sifat Al-Hafidh. Secara bahasa, hifdzu itu naqidun nisyan, kebalikan dari lupa. Nah, maka makna al-hifdz itu secara bahasa at-ta'ahud wa qillatul ghaflah. Ketika seorang selalu menjaganya secara berulang, orang mustahil dia bisa hafal Quran kalau dia tidak mengulang-ulangnya secara sering. Begitu pula Allah punya al-hafidz, karena Allah itu terus-menerus senantiasa untuk menjaga segala urusan kehidupan ini dengan baik. Tidak pernah satu detik pun, bahkan sepersekian detik pun Allah lalai dalam menjaga seluruh ciptaannya. Karena Allah memiliki sifat Al-Hafidh. Al-Hafidh, Allah yang maha menjaga, sangat-sangat menjaga. Nah, ini makna secara bahasa. Kalau di dalam Al-Quran nih, ayat yang lain di surat Saba ayat ke-21, wa rabbuka ala kulli syai'in hafid, dan Rabbmu terhadap segala sesuatu hafid, maha memelihara terhadap segala sesuatu. Dalam ayat yang lain, hadirin Bapak Ibu semua, Allah sebutkan bukan dengan Al-Hafidh tapi Al-Hafidh, tapi dengan Al-Hafidh. Dulu pernah saya jelaskan ya. Ini perbedaan kata dengan fa'il dengan fa'il itu terletak pada makna mubalaghah, makna berlebih. Jadi kalau ada satu kata dibentuk dengan makna fa'il seperti hafidh, fa-nya yang panjang, itu menunjukkan makna mubalaghah, makna berlebih. Allah itu Al-Hafidh yang maha memelihara, Allah itu Al-Hafidh yang sangat-sangat maha memelihara. Jadi Allah ingin memberikan pesan kepada kita, hadir, pemeliharaan Allah itu bukan main-main, tapi benar-benar sangat serius. Ini dengan makna mubalaghah. Kata Imam Ar-Razi, apa makna hafidh dalam surat Saba ayat ke-21? Beliau mengatakan, fal hifdzu yadkhulu fi mafhumihi al ilmu wal qudrah. Kata al-hafidh tadi dalam ayat itu termasuk dalam makna al-ilm wal qudrah, pengetahuan dan kemampuan. Allah itu mustahil Bapak Ibu semua bisa merawat, hadirin, alam semesta yang begitu megah itu, kecuali Allah itu sangat tahu bagaimana merawat alam ini. Yang kedua, Allah itu mampu sekali. Hadirin, hanya dua hal ini. Makanya Bapak Ibu semua, seorang menjaga sesuatu, merawat sesuatu itu, dia akan berhasil karena dua ini. Dia punya ilmu dan dia punya kemampuan. Kalau dia tidak punya salah satunya, dia punya ilmu tapi tidak punya kemampuan, pasti diabaikan. Atau sebaliknya, dia punya kemampuan tapi gak punya ilmunya, pasti diabaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya dua sifat ini. Al-Hafidh itu termasuk, kata Imam Ar-Razi, kemampuan dalam tadi pengetahuannya yang sangat luas. Yang kedua, kemampuannya yang tidak terbatas. Nah, Al-Hafidh. Kalau dalam ayat lain, nah ini Allah sebutkan dengan kata hafidh, haknya panjang, Pak. Nah, hafidh. Nah, itu dua kali diantaranya. Yang pertama dengan bentuk mufrad, fallahu khairun hafidha, maka Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Allah sebaik-baiknya penjaga. Kalau di dalam ayat lain dengan bentuk jamak, Pak. Di surat Al-Hijr ayat ke-9. Ini ayat yang masyhur ya, mungkin sering kita baca. Allah sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan sungguh kami pula lah lahafizun. Ini dengan bentuk jamak, jadi bukan dengan bentuk tunggal. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala,
Allah menyebutkan kami menurunkan Al-Quran, hadirin, dengan bentuk jamak, itu bukan berarti Allah itu banyak, Pak. Bukan berarti Allah itu, hadirin, tidak esa. Itu keliru sekali. Karena dalam usul bahasa Arab, kalau orang Arab ingin mengatakan mengagungkan sesuatu, memuliakan sesuatu, itu biasanya dengan bentuk jamak. Dan itu sebenarnya bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita pun terbiasa. Orang ketika sedang berpidato kemudian mengatakan kami meresmikan gedung ini, dia tidak mengatakan saya, Pak, mungkin dia yang meresmikan, tapi dia mengatakan kami. Itu untuk menunjukkan kemuliaan, hadirin. Nah, makanya kata Imam Ar-Razi, inna nahnu nazzalna dzikra fa hadhihi sighah wa in kana lil jam'i ila anna hadha min kalamil muluk inda izhari ta'zim. Allah mengungkapkan dengan kata nahnu. Bapak Ibu semua yang pernah belajar bahasa Arab, hadirin, ini kata ganti di dalam bahasa Arab. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya inni, sungguh aku, nazzaltu dzikra wa inni lahafid. Tidak mengatakan kata aku menurunkan, tapi Allah menggunakan kata kami, nahnu. Nah, itu seolah-olah kata Imam Ar-Razi, Allah ingin mengungkapkan tentang perkataannya seorang maharaja diraja untuk mengungkapkan keagungan dan keluhurannya. Makanya dengan kata nahnu. Di dalam bahasa Arab itu sudah terbiasa. Orang Arab sangat faham sekali ketika menggunakan kata jama itu untuk menunjukkan keagungan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Hadirin Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala, termasuk sadarkah kita kitab suci yang kita baca hari ini, hadirin, Al-Quran yang kita baca hari ini, dari sejak 14 yang lalu, 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, Allah jaga dengan baik perkataannya, bahkan setiap harokatnya, bahkan setiap hurufnya, hadirin, Allah jaga dengan baik kitab suci ini. Hadirin Bapak Ibu semua, konon Bible nih yang di manuskrip lama nih, kata saya baca nih, Bapak Adi Anusaini, beliau di bukunya Pajak Peradaban Barat, hadirin, mengutip salah satu pendapat seorang pemikir Barat, manuskrip kuno tentang Bible hari ini itu ada 5.000 naskah Bible yang satu sama lain berbeda satu sama lain, Pak, dalam bahasa Yunani, bertentangan satu sama lain. Tapi Al-Quran yang Allah turunkan, Allah jaga sedemikian rupa. Bapak Ibu semua, Al-Quran yang kita baca di Cimahi, di Arab Saudi, di Australia, Afrika, itu sama, hadir. Ini karena penjagaannya Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, kalau kata beliau, seperti apa penjagaan Al-Quran itu, hadir? Allah menjaga Al-Quran, dan ini diantara bentuk bagaimana Allah menjaga Al-Quran, karena Allah punya sifat Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Jadi kalau kata beliau, hadir, beliau menjelaskan, hafidha bi an ja'alahu mu'jizan mubayyinan li kalamil bashar fa'ajazal khalqu an ziyadahu fihi wa nuqsan. Allah menjaga Al-Quran dengan menjadikan Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu kan secara bahasa melemahkan orang, Pak. Kita lemah, tidak bisa berbuat seperti hal itu sama, sehingga manusia itu tidak bisa menambah ataupun mengurangi sedikit pun. Hadirin Bapak Ibu semua, imam, Pak, salah baca saja, orang yang sudah terbiasa Al-Quran langsung cepat-cepat koreksi, sudah terdengar. Itu orang awam. Orang awam yang biasa membaca Al-Quran saja, kok perasaan gak gitu harokatnya, kok perasaan gak gitu, bukan wow, bukan fa, itu terdengar sekali. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran, Pak? Orang awam saja bisa mengoreksi salah, apalagi orang ulamanya, Pak, ahlinya yang tahu sekali. Sehingga orang makhluk itu tidak mampu menambahnya, tidak mampu menguranginya, karena kemukjizatan Al-Quran. Li'annahum law zadu fihi aw naqasu anhu lataghayyara nazmul Qur'an. Kalau ada orang yang menambah ataupun mengurangi, itu pasti, hadirin, nazam, hadirin, susunan Al-Quran itu akan berubah dan langsung telinga kita tidak mau menerimanya. Itu kemukjizatannya Al-Quran. Fayadharu likullil uqala anna hadza laisal Qur'an. Bahkan orang-orang yang berakal kemudian akan mengatakan ini bukan Al-Quran, bukan seperti itu. Orang tadi
Wa inna, contoh ayat misalnya ada orang membaca hadis, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizin. Orang bacalah hafizin, bukannya lahafizun. Orang langsung telinganya langsung merasa gak enak Pak mendengarnya. Itu diantara kemujizatan Al-Quran. Ada juga yang mengatakan cara menjaganya Al-Quran itu hadis, innahu ta'ala sanahu wa hafidha min an yaqdira ahadun minal khalq ala mu'aradati. Allah menjaganya dari setiap makhluk pun yang berusaha untuk merubahnya. Dulu di Mesir, hadirin, saya lupa tahun berapa, ada mushaf yang itu dicetak Pak, dirubah beberapa hadirin kata oleh sekelompok orang, segelintir orang untuk meninggikan kelompok Yahudi Pak. Tapi yang namanya Al-Quran pasti ketahuan hadirin. Ayat Quran berubah pasti ketahuan. Tidak ada satu orang pun yang ingin menentang kemudian merusak Al-Quran, langsung cepat ketahuan. Atau yang lain mengatakan a'jazal khalqa an ibtalihi wa ibsadihi bi an qayyada jama'atan yahfazunahu wa yadrusunahu wa yushirunahu fima bainal khalq. Allah menjadikan Al-Quran itu mukjizat dengan menghancurkan siapapun orang yang punya niat untuk merusak Al-Quran. Dengan setiap generasi, setiap waktu pasti ada sekelompok orang yang menghafalnya, mempelajarinya, itu pasti. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, sampai hari ini Pak, Al-Quran dipelajari di masjid-masjid, di lembaga-lembaga, menjadi pendidikan secara resmi Pak. Allah menjaga sedemikian rupa dari rusaknya Al-Quran itu. Atau ada juga yang mengatakan al-muradu bil hifzi anna ahadan law hawala taghyira bi harfin aw nuqtah laqala ahlu dunya hadza kadhibun. Dengan cara penjagaannya, kalau ada seorang merubah satu huruf saja, satu penggalan saja, hadirin, itu rusak hadirin. Contoh misalnya, ada orang membaca apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Fi lailatul qadar. Orang telinga tuh langsung keliru, ini kok lailatul qadar? Kapan Al-Quran bilang lailatul qadar? Telinganya langsung fi lailatul qadar. Hanya berbeda harokat antara domah kasroh saja. Orang yang terbiasa, bahkan yang tidak belajar bahasa Arab sekalipun, hadirin, akan merasa ini salah kan? Apalagi orang yang mempelajari bahasa Arab sudah berpuluh-puluh tahun, apalagi orang yang mempelajari Al-Quran berpuluh-puluh tahun, itu sangat tahu sekali. Kemudian dia akan mengatakan hadza kadzibun, ini pendustaan, wa taghyiru li kalamillah, ini perubahan terhadap kalam Allah. Hatta inna Syekh Al-Mahib law ittafaqa lahu lahnun aw hafwatun fi harfin min kitabillah laqala lahu kullu sibyan akhtata ayyuha syekh. Kalau ada orang tua baca Al-Quran salah Pak, sampai anak pun, hadirin, anak pun akan mengatakan, "Kek, maaf salah baca Quran tadi." Seorang anak pun pasti akan mengatakan ini. Allah bagaimana menjaga. Bapak Ibu semua, cari satu kitab yang diperlakukan seperti ini Pak, di dunia ini, itu seperti Al-Quran itu gak akan pernah ada. Bahkan kitab suci agama yang lain pun hadirin gak akan pernah ada dilakukan seperti Al-Quran. Dibuat tafsirnya hadirin sampai beribu-ribu halaman, dibuat satu lembaganya, bahkan setiap titik, bahkan rosemnya saja, penulisannya pun tidak sembarang, ada orang ahlinya untuk menulis hadirin Al-Quran itu. Bapak Ibu semua, kita mungkin mengira Pak, bahwa Al-Quran yang kita cetak hari ini itu karena teknologi lewat komputer. Enggak Pak, itu lewat tulis tangan hadirin, oleh orang tulis tangan Pak. Turun temurun para ulama mengajarkan bagaimana cara penulisan Al-Quran, dijaganya luar biasa. Ini Bapak Ibu semua yang pernah umrohnya, ini pernah melihat bagaimana orang Pakistan hadirin ini menjahit tulisan Al-Quran berpuluh-puluh tahun, di luar biasa. Dan itu gak akan ada seperti ini kecuali Al-Quran. Dan ini bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Hafidh. Al-Hafidh, Allah menjaga hadirin terhadap seluruh urusan hamba-hambanya. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, kita lihat sekarang apa makna Al-Hafidh menurut para ulama. Pertama, dikata Imam Al-Khattabi, Al-Hafidh itu maknanya Al-Qadir wal-Alim yahfadhus samawati wal arda wa ma fihima litabqa muddata baqaiha. Allah menjaga langit dan bumi dan segala isinya. Hadirin,
agar langit dan bumi ini bisa kekal, bisa bertahan sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan, sehingga tidak rusak, tidak hancur. Hadirin, seperti halnya di dalam ayatnya yang lain, wala yauduhu hifdzuhuma. Allah tidak sedikit pun merasa lelah, Pak, capek dalam menjaga langit dan bumi. Allah itu gak capek sekali. Hadirin Bapak Ibu semua, jangankan menjaga langit dan bumi yang begitu megah, yang sampai hari ini manusia tidak tahu ujung langit ada di mana, Pak. Ujung langit ada di mana? Secanggih-canggihnya teknologi hari ini tidak bisa menentukan ukuran secara tepat luasnya langit itu ada berapa. Gak ada yang bisa menentukan, bahkan secara ilmiah sekalipun. Jangankan yang begitu luas seperti ini, urusan-urusan yang hal tempe saja. Bapak Ibu semua punya peliharaan, Pak, di rumah. Mungkin burung, mungkin ikan, mungkin kucing. Kira-kira memelihara satu hewan itu saja, kira-kira repotnya seperti apa? Jadi itu luar biasanya Allah mengurus makhluk-makhluknya. Atau kata beliau, wa huwallazi yahfadhu 'abdahu minal mahaliki wal ma'atib wa yaqi'u masari'as su'. Allah yang menjaga hambanya dari segala kebinasaan, musibah atau segala keburukan. Makanya di dalam surat Ar-Ra'd Allah sampaikan, hadir, lahu mu'aqibat. Setiap orang itu Allah berikan mu'aqibat. Seorang hadir, Allah memiliki muakibat. Muakibat itu kata para ulama tafsir, para malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kehidupan kita. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir, untuk menjaga segala urusan-urusan kita. Hadir, ada orang yang seharusnya dia tertabrak, harus tetap, tapi sepersekian detik kemudian dia bergeser sedikit saja sehingga dia tidak terjadi tertabrak. Bisa jadi itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Ada orang hadirin, seharusnya dia terkena musibah pada bisnisnya, tapi kemudian sedemikian rupa Allah selamatkan dia. Lahu mu'aqibat. Allah memiliki malaikat-malaikat min baina yadayhi wa min khalfihi. Bahkan ada malaikat di depan kita. Setiap kita itu, Bapak Ibu semua, kata Al-Quran, ada malaikat di depan kita, ada malaikat di belakang kita. Yahfazunahu min amrillah, yang mereka itu menjaga hadirin segala urusan-urusan Allah, perintah-perintah Allah. Ada malaikat-malaikatnya. Atau termasuk makna al-hafidh itu, kalau kata Imam Al-Khattabi, wa yahfadhu 'alal khalqi a'malahum. Allah menjaga amal-amal kita. Salat 2 rakaat barusan hadirin qabla subuh dan salat subuhnya itu dijaga betul oleh Allah, dicatat betul. Mustahil 2 rakaat qabla subuh itu hadirin Allah tidak catat dan Allah tidak siapkan pahalanya untuk kita. Andaikan setiap sekecil apapun Allah siapkan pahala dan balasannya, Bapak Ibu semua, sampai hari ini sudah berapa lama kita hadirin melaksanakan sujud, ruku, sedekah, saum, baca Quran, dan itu mustahil Allah sia-siakan. Allah Al-Hafidh, termasuk Allah menjaga amal-amal kita, perkataan kita. Allah Maha tahu niat dalam hadirin isi hati kita. Wala taghibu anhu ghaibatun wala takhfa alaihi khafiyah, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Nah, termasuk kalau kata Imam Al-Khattabi yang terakhir, Bapak Ibu semua, wa yahfadhu awliya'ahu faya'simuhum an muwaqi'atiz dzunub. Allah menjaga kekasih-kekasihnya supaya dia tidak terjatuh kepada dosa. Hadirin Bapak Ibu semua, satu waktu, Pak, kita dihadapkan dengan maksiat. Hawa nafsu kita sangat ingin mencicipi maksiat itu. Naudzubillah. Mungkin ada orang, Pak, dihadapkan dengan khamar, ada orang dihadapkan dengan zina, ada orang dihadapkan dengan harta yang haram. Tapi kemudian Allah tanamkan ke dalam hati orang-orang yang beriman, hadirin, rasa takut terhadap itu, kemudian dia meninggalkan itu. Itu tiada lain karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan orang itu pun terjatuh kepada maksiat. Allah tanamkan ke dalam hatinya hadirin hidayah, tapi kemudian dia malah memilih tetap bermaksiat, mengikuti hawa nafsunya. Tapi kemudian setelah dia berbuat dosa,
dia kemudian Allah tanamkan ke dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah. Kita hadirin Bapak Ibu semua, setelah berbuat dosa kemudian bertobat kepada Allah, tobat itu pun bahkan dari penjagaan Allah kepada makhluknya, karena Allah mengharapkan kebaikan kepada hambanya, kemudian Allah tanamkan kita senang bertobat. Kalaupun berbuat dosa lagi, kemudian kita bertobat lagi, tobat itu pun ditanamkan oleh Allah ke dalam hati seorang hamba. Karena andaikan Allah berkehendak, Pak, ketika seorang pertama kali bermaksiat dan Allah tutup hatinya, tidak lagi menerima cahaya Allah, Allah sangat mampu sekali. Hadir, karena dosa seorang hamba, kemudian hatinya tertutup. Hadir, karena dosa itu Allah itu sangat mampu sekali untuk menutupi itu. Bahkan tadi segala tobat itu pun karena dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Imam As-Sa'di, beliau mengatakan alladzi hafidha ma khalaqahu wa ahata ilmuhu bima awjadah, Allah yang menjaga seluruh apapun yang diciptakan oleh Allah itu melalui penjagaan Allah. Ilmunya meliputi apapun yang Allah wujudkan. Allah itu maha tahu, hadirin. Udara yang paling lembut komponennya apa, hadirin? Allah itu tahu sekali. Kan semut yang paling kecil sekalipun bagaimana struktur tubuhnya, Allah itu tahu sekali. Wa hafidha awliya'ahu min wuqu'ihim fid dzunub. Ini begitu pula seperti kata Imam Al-Khattabi tadi, kata Imam As-Sa'di, Allah menjaga kekasih-kekasihnya agar mereka tidak terjatuh pada dosa kebinasaan. Kemudian Allah bersikap lembut kepada mereka fil harakat was sakanat. Bahkan dalam gerak dan diamnya sekalipun itu ada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diam pun, Pak, Allah itu tidak berhenti menjaga kita. Lihat udara yang segar yang kita hirup di pagi hari ini, itu tiada lain karena penjagaan Allah. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini ada beberapa faidah hadirin kita mempelajari Al-Hafidh hadirin. Yang pertama, di antara faidah kita mempelajari Al-Hafidh itu, pertama, yakinilah langit dan bumi yang setiap hari kita nikmati ini keindahannya, Bapak Ibu semua. Sebentar lagi kita keluar masjid, kita lihat indah, langit menampakkan cahayanya. Andaikan cahaya itu butuh energi, kira-kira butuh berapa watt untuk menerangi cahaya satu alam ini? Begitu Allah hadirkan cahaya sebentar lagi, hadirin, Allah hadirkan sebentar lagi, Pak, segala aktivitas manusia sedemikian rupa diatur oleh Allah, itu merupakan penjagaan Allah. Lihat di dalam Al-Quran, Allah sampaikan, وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Bapak Ibu semua yang pernah belajar lapisan langit, Pak, saya juga tidak tahu ada nama-namanya, ada atmosfer, ada beberapa lapis-lapis, dan itu punya fungsinya masing-masing. Para ilmuwan yang mempelajari begitu detail Allah langit kita pun saja, lapisan ozon bumi ini pun itu berlapis karena itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, terjaga dengan baik. Wa hum an ayatina mu'ridun. Tapi kata Allah, mereka terhadap ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itu berpaling kepada ayat-ayat kami. Setiap hari kita merasakan nikmat Allah, tapi setiap hari pula terkadang kita melupakan nikmat Allah itu, seolah-olah itu bukan nikmat Allah, karena terbiasanya kita setiap hari sehingga kita lupa bahwa itu adalah pengaturan Allah. Atau di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Kami jadikan langit itu bergugus-gugusan bintang-bintang, hadirin. Dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Setiap hari kita lihat bintang yang bergemerlapan, begitu indah, Pak, ketika langit itu bersih. Ketika kita lihat bulan purnama yang bercahaya begitu indah, itu tiada lain Allah berikan, Allah ciptakan itu jadi kenikmatan untuk hamba-hambanya.
Kemudian Allah sampaikan, wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim illa man istaraqa sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Dan kami, kata Allah, menjaganya dari tiap setan-setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri berita yang dapat didengar lalu dia dikejar dengan semburan api-api yang terang. Bahkan setan-setan pun hadir, Allah jaga di langit ini dari setan-setan yang hendak mencuri berita-berita langit. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian Allah, ini beberapa faidah. Yakinilah bahwa Allah itu menjaga hamba-hambanya dari segala keburukan dan musibah. Kalaupun hari ini Bapak Ibu, Sumatera Utara dan Aceh itu banjir, hadirin, tapi bukankah manusia tersadar berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, Pak, Allah tidak hadirkan banjir pada berapa kali hujan? Hari ini Allah hadirkan banjir, tapi itu pun sebagai penegur kepada ulah-ulah tangan manusia yang merusak, hadirin, bumi dan lautan. Zaharul fasad fil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan langit, hadirin, telah kerusakan lautan dan bumi itu bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia itu. Ada orang hadirin sakit, berapa lama dia sehat? Ada orang dia lapar, berapa lama dia kenyang? Ada orang dia hadirin mungkin rugi, berapa lama Allah berikan ketenangan, kelancaran pada bisnisnya? Tiada lain yang lama nikmat itu karena penjagaan Allah, hadirin. Allah jaga. Nah, ayat yang tadi, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Allah utus malaikat-malaikatnya untuk mengatur segala urusan, hadir, diatur, dijaga oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, nah ini, Allah menjaga hal yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia kita. Hadirin, banyak urusan yang itu sebenarnya malah dalam bagian dari penjagaan Allah. Ini saya ingin mengulang hadis qudsi ini, hadirin, ini untuk menguatkan kembali. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ini dalam hadis qudsi yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kata Allah sampaikan, inna min ibadi man la yuslihu imanahu ilal faqr. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, ada orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan kefakiran. Allah jadikan seorang fakir, Bang, karena itu penjagaan Allah terhadap hambanya. Wa in basatu alai afsadahu dzalik, andaikan aku bentangkan hartanya, bisa jadi harta itu akan merusak keimanannya. Hari ini Bapak Ibu semua, alhamdulillah, Bang, mungkin bisa jadi, Pak, andaikan Allah berikan kekayaan kepada saya, Pak, yang berlimpah, kayaknya saya gak akan duduk di sini dan menjelaskan tentang Al-Hafidh. Di Ustaz Farhan andaikan dijadikan kaya, punya uang triliunan, kayaknya gak akan jadi, Pak, pembimbing di masjid ini, hadir. Allah atur sedemikian rupa, hadir, karena mungkin orang itu baik keimanannya karena itu. Maka sebaliknya, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina. Ada orang-orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali Allah berikan kekayaan. Walau afqartuhu la afsadahu dzalik. Andaikan aku jadikan dia fakir, maka kefakiran itu pasti akan merusaknya. Wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa sihat. Ada orang-orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali karena kesehatan. Walau asqamtuhu la afsadahu dzalik. Kalau aku jadikan dia sakit, kata Allah, bisa jadi sakitnya itu akan merusak keimanannya. Tapi sebaliknya, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa saqam. Di antara hamba-hambaku ada orang yang tidak akan baik keimanannya kecuali dengan penyakit, Bang. Dia harus sakit. Walau ashahtuhu la afsadahu dzalik. Kalau aku sehatkan dia, bisa jadi hari kesehatan itu akan merusak keimanannya. Wa inna min ibadi man la yatlubu baban minal ibadah. Di antara hamba-hambaku ada yang meminta beberapa pintu ibadah. Ya Allah, saya ingin hafal Quran. Ya Allah, saya ingin rajin tahajud. Ya Allah, saya ingin saum setiap hari. Fa'akufuhu anhu. Kata Allah, aku tahan dia tidak mendapatkan nikmat ibadah itu. Likaila yadkhulahul ujub, agar dia tidak sombong dengan ibadah itu. Ada orang mungkin di antara bapak-bapak semua, saya ingin hafal Quran jadi imam di Masjid Mutiara.
Mungkin bisa andaikan Allah kabulkan itu, bisa jadi bukan jadi tambah kebaikan tapi tambah kesombongan karena kenikmatan ibadah itu. Inni udbiru ibadi bi'ilmi bima fi qulubihim wa inni alimun khabir. Aku atur setiap urusan hamba-hambaku, bahkan tadi si fulan sehat, si fulan sakit, si fulan kaya, si fulan fakir, hadirin, si fulan berilmu, si fulan tidak berilmu. Itu diantara pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui pengetahuan Allah, Allah atur sesuai dengan keadaan hati-hati hambanya. Hadirin, bahkan Allah menjaga segala hal yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Hadirin, Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, nah ini diantara makna yang penting. Ini seperti bahasan sebelum-sebelumnya. Setiap nama dan sifat Allah itu bisa kita teladani. Sebagaimana Allah menjaga, hadirin, kita semua, maka senanglah kita menjaga segala sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita. Hadirin, ini kata para ulama, orang yang beriman kepada Allah Al-Hafidh, dia harus senantiasa senang, hadirin, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga perintah-perintah Allah. Ini seperti halnya nasihatnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Satu waktu kan Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi. Abdullah bin Abbas itu ketika itu usianya mungkin sekitar usia 11-12 tahun. Tapi begitu berkesan Pak, dibonceng oleh Nabi, kemudian dinasihati oleh Nabi. Nanti kata para ulama, ini jadi dalil Bapak Ibu semua, kalau kita ingin memberi nasihat kepada anak, itu momentum yang anak itu merasa kedekatan kasih sayang itu momen yang sangat baik sekali. Ustaz Farhan satu waktu sedang memboncengnya, Jawad, Jahid, adik saya membonceng anak-anak saya, beri nasihat ketika bonceng itu diantara momen yang sangat terbaik. Sebagaimana Nabi memberi nasihat kepada Abdullah bin Abbas usia 11 tahun Pak. Abdullah bin Abbas usia 15 tahun sudah jadi ulama dan pakar tafsir di kalangan para sahabat. Luar biasa nasihatnya Nabi. 15 tahun hari ini kan paling usia berapa Pak? Anak SMP Pak. Abdullah bin Abbas usia 15 tahun sudah jadi sumber rujukan para sahabat dalam tafsir Al-Quran. Usia 15 tahun. Abdullah bin Abbas pernah dinasihati oleh Nabi, ya gulam, wahai anakku, inni muallimuka kalimat, aku ajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadzka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Sebagaimana kita senang, hadirin, bisnis kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah, kesehatan kita dijaga oleh Allah, maka jagalah syariat-syariat Allah. Satu waktu Allah timpakan tadi musibah di lautan, musibah di gunung, musibah di keluarga, musibah di kesehatan kita. Tiada lain bisa jadi karena kita tidak menjaga Allah. Hadirin, tidak menjaga perintah-perintahnya. Bisa jadi karena kita menyentuh larangan-larangannya. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan Allah senantiasa berada di hadapanmu. Ini sebagai penguat lagi bahwa Allah akan menjaga hamba-hambanya selama hamba-hambanya tadi mau menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir Bapak Ibu semua, andaikan manusia yang tidak banyak menjaga syariat-syariat Allah saja itu dijaga oleh Allah, dijaga Pak. Hadir Bapak Ibu semua, orang bermaksiat tadi berulang-ulang bermaksiat, kira-kira ketika di dunianya dia masih hidup diberi rezeki tidak Pak oleh Allah? Diberi, hadirin, diberi rezeki oleh Allah. Andaikan orang yang banyak bermaksiat saja tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rezeki-rezekinya, apalagi orang yang beriman kepada Allah, hadirin, apalagi orang yang begitu dekat kepada Allah. Kira-kira Pak, seperti apa penjagaan Allah kepada hamba yang seperti itu? Nah, termasuk nih kata para ulama, cara mengamalkan Al-Hafidh itu jagalah solat-solat kita. Makanya di dalam Al-Quran, hafidhu ala sholawat, jagalah, peliharalah semua solatmu. Ini seperti teladan yang kemarin kita hadir terima ya, Sa'id bin Al-Musayyab, Masya Allah, 40 tahun sholat, hadirin, kata muridnya, tidak pernah berkumandang azan, kemudian Sa'id bin Al-Musayyab tidak ada di masjid.
Setiap kali berkumandang adzan pasti saya bilang, saya selama 40 tahun sudah berada di dalam masjid. Di teladannya luar biasa para ulama. Wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan peliharalah salat wusta. Kata para ulama, salat wusta itu yang maksud adalah salat asar. Hadirin, ini secara khusus disebutkannya secara khusus salat asar karena dua salat yang disebutkan namanya secara langsung itu cuma dua, Pak. Salat subuh dan salat asar. Salat subuh wa Qur'an al-fajr disebutnya. Salat asar di surat Al-Asr, wal asr. Itu kata para ulama tafsir termasuk maknanya wal asr itu maknanya adalah demi waktu asar. Hadirin, di antara tafsirnya dua nama itu karena ada dua keutamaan yang tidak dimiliki salat yang lain. Meskipun tentu salat yang lain pun tentu utama sekali, tapi untuk dua salat ini langsung disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini ada teladan bagaimana para ulama salafus salih mereka menjaga syariat-syariat Allah. Dikisahkan oleh Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu seorang pakar hadis terkenal yang mengkodifikasikan hadis di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu Imam Az-Zuhri, Pak. Ini pertama kali dikodifikasikannya hadis. Kalau Al-Quran itu pertama kali dikomunikasikannya sejak zaman sahabat, Pak. Bahkan dari sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq, bukan sejak zaman Utsman bin Affan, bahkan sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau hadis itu pertama kali dibukukan, dikomunikasikan itu di zamannya Umar bin Abdul Aziz Az-Zuhri. Nah, Imam Az-Zuhri beliau menceritakan Urwah bin Zubair, hadirin, satu waktu dia terkena penyakit namanya al-uqlah. Uqlah itu infeksi yang menjadikan bagian tubuhnya busuk, Pak. Akhirnya terpaksa bagian tubuhnya itu harus dipotong. Ini kalau dalam kisah ini kakinya, Pak. Kakinya harus terpaksa diamputasi ketika itu. Datang seorang dokter, ala nad'uka laka tabiban. Nih kata dikatakan, apakah aku mau panggilkan dokter? Kemudian dia mengatakan, kata Urwah, insyitum, ya kalau mau panggilkan. Akhirnya datang dokter ketika itu. Kemudian dokter itu mengatakan, Pak, askika syaraban yazulu fika aklu. Kamu akan diamputasi, dipotong bagian tubuhmu, tapi aku terpaksa harus memberikan minuman, dan minuman itu akan menghilangkan akalmu. Ini kalau dalam cerita yang lain, Pak, itu dengan khamr, Pak. Karena kan mungkin hari ini dengan hadirin bius, kan, itu dia harus dibius, karena kan kalau nggak dibius sakit sekali. Terpaksa aku akan berikan minuman yang itu akan menghilangkan akalmu. Kemudian dia mengatakan, hadirin, faqala imdi li sya'nik ma dhanantu anna khalqan syaraban yazulu fi aqluh. Pergi kamu, katanya. Bagaimana mungkin ada seorang yang berani minum, kata Urwah, minuman yang dia kemudian hilang akalnya, hatta la ya'rifa rabbah, kemudian dia tidak lagi mengingat Tuhannya. Urwah bin Zubair gak mau, Pak, dibius. Kenapa? Karena dia tidak mau ada momentum dari hidupnya kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urwah bin Zubair gak mau, ketika mau dipotong kakinya dia gak mau dibius gitu. Karena dia gak mau ada satu momentum meskipun sebentar hilang gitu. Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dirinya terpaksa lah tanpa dibius, fa wada'al minsyar ala rukbatayil yusra, diletakkanlah gergaji di kakinya sebelah kiri. Dipotong. Fama sami'na hisan falama qata'aha. Kata hadirin, kata Az-Zuhri ketika itu, ketika kakinya dipotong, tidak pernah sedikit pun ucapan rintihan dari lisannya itu terucap. Begitu sabarnya Urwah, Pak. Tanpa dibius, dipotong kakinya, tidak sedikit pun mengatakan merintih kesakitan. Hadirin, dikata Imam Az-Zuhri. Wa ja'ala yaqul, kemudian dia mengatakan, la in aqadta laqad abqaita, la in lataita laqad afaita, wa ma taraka jur'atu bil Qur'an tilka lailah. Ini kata Az-Zuhri, beliau mengatakan, hadirin, dan sungguh jika engkau mengambil maka engkau telah menyisakan. Di Imam Az-Zuhri, Urwah, hadirin, ketika dipotong kakinya itu dia mengatakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika engkau mengambil, engkau pun masih menyisakan yang lain. Maksudnya kaki kirinya dipotong, Urwah masih mengatakan, ya Allah, engkau mengambil kaki kiriku, engkau masih menyisakan kakiku yang kanan. Kata
kata Urwah bin Zubair, dan jika engkau memuji maka engkau pun telah memberikan kesehatan. Hari ini ya Allah kakiku, di kaki kiri itu hilang, dipotong, diamputasi. Tapi Urwah mengatakan, hari ini engkau memuji, tapi berapa lama engkau memberikan kesehatan kepada diriku? Urwah bin Zubair masih sempat-sempatnya bagaimana menjaganya, ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam itu, meskipun kakinya sudah dipotong tanpa dibius, kata Imam Az-Zuhri, ia sama sekali tidak meninggalkan bagian tahajudnya, hafalan Al-Qur'annya di malam itu. Meskipun kakinya dipotong hari itu. Bagaimana para ulama menjaga syariat-syariat Allah, ingin tetap dekat kepada Allah, tetap bersujud kepada, ini luar biasa. Jauh sekali dari apa yang saya sampaikan dengan saya sendiri pun saya jauh sekali, malu sekali saya menyampaikan kisah ini. Bapak Ibu semuanya oleh Allah, nah termasuk orang yang beriman kepada Allah Al-Hafidh, jaga anggota tubuh kita. Itu cara mengamalkan Al-Hafidh, sebagaimana Allah jaga kesehatan kita, jaga tubuh kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan, bahkan hati kita kelak akan ditanya oleh Allah. Maka orang yang beriman kepada Al-Hafidh, dia pun akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Atau termasuk di dalam ayat lain, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman, tundukkanlah pandangan-pandangan mereka, dan niscaya maka mereka pun akan mampu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Orang yang beriman kepada Allah Al-Hafidh akan menjaga matanya, telinganya, kemaluannya untuk dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat, Bapak Ibu semua, dan ini yang terakhir, yakinilah bahwa Allah senantiasa menjaga amal-amal kita dengan baik. Segala kebaikan kita, sekecil apapun, sesederhana apapun, itu tercatat dengan baik dalam catatan amal-amal kita. Mustahil Allah akan melupakan segala kebaikan kita. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi. Ketika Alkitab, catatan amal itu disodorkan kepada orang-orang yang berdosa, kemudian orang-orang berdosa itu mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab macam apa ini yang tidak sedikit pun meninggalkan catatan, baik yang besar ataupun kecil, kecuali tercatat dengan baik. Setiap detik perbuatan kita tercatat dengan baik nanti di hadapan Allah, karena Allah itu Al-Hafidh yang senantiasa menjaga amal-amal kita. Baik Bapak Ibu semuanya oleh Allah, nah itulah diantara makna Al-Hafidh ini yang bisa kita pelajari, yang kita bisa tadabburi pada pagi hari ini. Allah yang senantiasa menjaga urusan-urusan hambanya, Allah yang menjaga langit dan bumi dan dari segala kerusakan. Maka Bapak Ibu, bagaimana tadi Allah menjaga kita, seluruh urusan kita, maka jagalah segala syariatnya, jagalah setiap amal-amal kebaikan, karena seperti itulah kita mengamalkan Al-Hafidh dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, semoga bermanfaat dan jadi keberkahan amal saleh kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.